Mari kita berdoa. Tuhan, ubah hati kami agar menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Karena Engkau yang mengenal kami, Engkau tahu apa yang menjadi kepikiran kami, apa yang kami rasakan. Dan kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan boleh mengundang kami hadir di rumah-Mu, kami percaya karena Engkau ingin terus berproses di dalam kehidupan kami. Engkau ingin terus membentuk kami menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Oleh karena itu Tuhan, lembutkan hati setiap kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau boleh berbicara lewat firman-Mu, setiap kami boleh menjadi pribadi yang diubahkan. Diubahkan menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga tundukkan hamba-Mu ini di bawah kuasa-Mu saja. Sehingga pelayanannya hanya meninggikan salib dan menyatakan akan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini setiap kita boleh kembali beribadah, boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diberikan tema ini, melihat Dia mentransformasi Simon Petrus. Dan kita ambil itu dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 19. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita menempatkan diri kita sebagai Simon Petrus. Jadi begini ya, jadi kita akan baca nih ya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan menjadi narator, lalu nanti ada seorang saudara yang akan menjadi Tuhan Yesus. Nah, pas bagian Petrus, saya minta Bapak Ibu, Saudara yang mengucapkannya. Ya, jadi makanya buka baik-baik Alkitabnya, baik atau lihat di slide ya. Oke, kita akan mulai ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mengajak untuk kita boleh merefleksikan akan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, saya mengajak untuk kita boleh bertanya, kapan sih kita merasa gagal sebagai orang Kristen? Kapan terakhir kita merasa gagal di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Atau adakah hal dari masa lalu yang masih membuat saya dan saudara merasa tidak layak untuk boleh dipakai Tuhan? Biarlah ini boleh menjadi sebuah pertanyaan yang terus kita pikirkan, kita coba digest, kita coba olah di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan dan juga pengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara-saudara mengingat khotbah Musafiri minggu lalu, Musafiri menegaskan tentang murid-murid yang memiliki perasaan bersalah. Maka saya ingin mengajak kita dapat membayangkan
kadar rasa bersalah Petrus ketika mendengar bahwa Tuhan, gurunya itu bangkit. Dan bukan hanya bangkit, tapi gurunya ini menjumpai dia. Dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus tahu akan perasaan Petrus. Dan bagaimana perasaan dia pada saat itu. Tetapi Tuhan menjumpai dia. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam diri Petrus. Seperti tema khotbah kita pada hari ini. Melihat dia mentransformasi Petrus. Melihat Tuhan Yesus mentransformasi Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah karya seni kalau boleh saya katakan yang bernama Sashiko. Karya seni dari Jepang, seni bordir tradisional Jepang, sangat indah dan penuh makna. Karya seni ini berarti secara harafiah itu tusukan-tusukan kecil yang merupakan bordir gitu ya. Dan ini dikerjakan dengan tangan, bordir tangan bukan mesin gitu ya. Biasanya seni ini berasal dari wilayah-wilayah miskin dan dingin di Jepang. Seni Sashiko ini ingin menunjukkan bahwa luka dan tambalan itu bisa menjadi indah. Sehingga kain yang rusak, kain yang robek itu tidak dibuang. Tapi diperbaiki dengan ditambal. Sehingga menjadi sesuatu yang bisa dihargai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti layaknya kain yang rusak atau robek. Yang seharusnya dibuang dan tidak dipakai lagi. Maka itulah keberadaan seseorang yang bernama Simon anak Yohanes. Dia menyangkal Tuhan. Dan ketika dia menyangkal bukan hanya satu kali. Dia menyangkal 3 kali. Sesuatu yang betul-betul mendatangkan rasa malu, rasa bersalah. Sehingga rasa malu dan bersalah itulah yang menjangkiti dan menguasai dirinya. Simon anak Yohanes melihat dirinya sebagai orang berdosa. Yang telah hancur. Seorang yang tidak layak. Sehingga pengabdiannya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Seseorang yang berkata bahwa biarpun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tuhan, aku bersedia masuk penjara Tuhan dan mati bersama dengan engkau. Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagi engkau. Saudaraku, pernyataan Simon anak Yohanes ini begitu lantang dan keras. Tuhan, ini aku. Aku rela melakukan apapun untuk Tuhan. Tapi ketika dia menyangkal, dia hanya berkata, aku tidak kenal dia. Penyangkalannya hanya sepatah kata singkat di pelataran yang gelap. Saudara-saudaraku, dia gagal merealisasikan apa yang dikatakannya. Dirinya layak, dibuang dan tidak perlu diperhatikan lagi. Tapi Tuhan Yesus gak pernah menolak Simon anak Yohanes. Tuhan Yesus tidak pernah membuang seseorang yang bernama Simon anak Yohanes ini. Namun Tuhan Yesus malah memanggilnya dengan kasih dan hendak menjadikan dia pribadi yang baru di dalam dia. Ada proses transformasi dalam hidup Simon anak Yohanes. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dirinya sedang membedah untuk menyembuhkan. Pertanyaan kepada Petrus sampai ketiga kali. Yang diungkapkan Tuhan Yesus mempunyai maksud. Tuhan Yesus ingin bilang nih, Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ada suatu penegasan secara ekstrim. Simon anak Yohanes, kan waktu lalu kau bilang toh, engkau rela mati buat aku. Sekarang aku bertanya kembali kepada engkau. Simon anak Yohanes, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ini dikontraskan dengan tindakan Simon anak Yohanes yang juga ekstrim. Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ingin membedah Petrus. Sehingga ketika dia membedah, Tuhan Yesus sengaja membuka, mengorek
luka hati Petrus. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyentuh akar masalah, yaitu keegoan. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling kenal akan Tuhan. Tuhan buka itu semua. Tuhan sobek semuanya itu. Dia membedahnya. Sakit. Karena Tuhan buka semuanya. Sehingga ketika Petrus mengalami pembedahan, Petrus sadar bahwa selama ini dirinya hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal siapa Tuhan. Tahu Tuhan, tapi tidak kenal siapa Tuhan. Sehingga ketika Tuhan membedah dia, Petrus didorong untuk berhenti bergantung kepada rasa percaya dirinya, namun melihat siapa dirinya dan siapa Yesus sebenarnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembedahan yang Tuhan nyatakan itu memberikan penyembuhan bagi Petrus. Karena ketika Yesus mengupas luka Petrus lapis demi lapis, dia tidak membiarkan luka itu terbuka. Dia mengoleskan obat kesembuhan buat Petrus. Dan ketika dia mengoleskan obat penyembuhannya, Tuhan Yesus rindu agar Petrus kembali merasakan kasih-Nya dan mengalami akan Tuhan secara pribadi. Dan ketika dia oleskan obat itu, Yesus juga rindu kesempatan yang dia berikan kepada Petrus secara terbuka untuk mengalami cintanya, untuk mengalami kasih sayangnya dan imannya kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rela gak saya dan saudara dibedah Tuhan? Karena untuk mengalami kasih karunia Tuhan, seseorang perlu rela mengalami pembedahan yang dilakukan Tuhan dengan spesifik. Rela gak saya dan saudara dibedah sama Tuhan? Dikeluarkan semua hal-hal yang gak benar dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembedahan yang Yesus lakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ingin membersihkan segala kuasa dosa agar kasih karunia Tuhan itu bisa menerobos masuk dan menyembuhkan. Pertanyaan kembali lagi buat setiap kita. Bersediakah kita, saya dan saudara itu dibedah oleh Tuhan? Segala hal-hal yang tidak benar dalam hidup itu diungkap dan dikeluarkan. Mau gak kita berikan diri kita kepada Tuhan? Tuhan, ini saya loh. Bedah saya Tuhan. Banyak hal mungkin Tuhan yang selama ini saya simpan Tuhan. Tuhan tolong bedah saya. Ungkapkan semua itu. Bersediakah saya dan saudara mengalami rasa sakit dan tidak nyaman ketika dioperasi oleh Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang rela dibedah oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan membedah itu, Dia akan menyembuhkan. Seperti Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menyembuhkan saya dan saudara, dan Dia membalut luka kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari, ini waktunya untuk kita boleh bertanya kepada masing-masing kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, ini saya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Tuhan Yesus sedang melakukan sebuah tindakan pemulihan untuk menguatkan. Saudara-saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membuang akan Petrus.
Dia mengampuni dan menerima Petrus sebagaimana adanya. Petrus yang sudah mengacaukan segala hal di dalam hidup dan pelayanannya, bahkan ketika dia menyangkali Tuhan, dia sangat sedih, dia sangat berduka, dan dia sangat tertekan akan dosa-dosanya. Namun Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa hidup Simon anak Yohanes tidak ditentukan oleh pelanggaran-pelanggaran masa lalunya. Hanya karena dirinya telah berdosa, dan mungkin di dalam pandangan para murid pada saat itu, bahkan mungkin juga pada saat ini buat setiap kita, dosa Petrus itu sangat-sangat berat. Ya. Tapi Yesus tidak melihat situ. Yesus ingin menyatakan bahwa ketika kau melakukan dosa, bahkan sekalipun dosa itu begitu berat, bukan berarti dirimu adalah barang rusak dan tidak dapat lagi mengikuti Tuhan. Itu yang Yesus ingin katakan. Dia ingin memulihkan dan menguatkan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada Petrus membuat dirinya dapat bertahan selama perjalanan hidupnya sebagai seorang rasul, bahkan dalam penderitaan sampai akhir hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memulihkan saya dan saudara, dan Tuhan juga menguatkan saya dan saudara. Dia tidak lagi melihat segala pelanggaran kita yang lalu. Hal-hal yang mungkin sampai saat ini juga masih mengikat kita. Akan mungkin membuat kita trauma. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian hidup Petrus yang sangat indah. Dia menyatakan bahwa ia tidak sempurna, tetapi Tuhan tetap memakai dengan cara yang luar biasa. Petrus sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan, terlepas dari kesalahan dan kekurangannya. Maka di dalam suratnya, 1 Petrus 2 ayat 4-5, dia mengatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan bila kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Itu yang Petrus menyatakan. Kenapa dia bisa menyatakan ini? Karena dia dikuatkan oleh Tuhan yang menerima dia dan terus boleh dia gak pernah buang kita. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia. Mengikut dia. Melayani dia. Saudara-saudaraku, saya ingin menekankan. Kita adalah orang yang lemah. Tapi kita punya Tuhan yang kuat. Kita adalah orang-orang lemah. Saya dan saudara lemah. Kita rapuh. Kita penuh kekurangan. Kita penuh hal-hal yang mungkin membuat orang, kamu gak akan bisa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang kuat, yang menerima kita, yang terus ada bersama-sama dengan kita, bersama saya dan juga saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali saya ingin mengajak kita boleh bertanya. Sudahkah saya dan saudara mengalami kasih karunia Tuhan sepenuhnya? Atau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan selama ini masih ada hal-hal yang mengganjal dalam diri kita.
Masih banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya, udah Tuhan, capek saya jadi pelayan Tuhan. Capek saya jadi anak Tuhan. Apakah saudara merasa lemah? Dan ketika kita merasa lemah, mau gak saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kuatkan saya. Saya gak sanggup Tuhan. Saya lemah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia menantikan saya dan saudara untuk datang kepada Dia. Sebagaimana Dia memanggil Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Dia panggil kita saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tim Keller mengatakan, menurut Injil kita lebih berdosa dan cacat dari yang kita bisa percaya. Namun di dalam Yesus kita lebih dikasih dan diterima dari yang pernah bisa kita harapkan. Ya, kita cacat, kita rusak. Kita layak dibuang. Saya dan saudara layak dibuang. Namun di dalam Tuhan yang kuat itu, ingat, kita lebih dikasih dan kita diterima dari lebih daripada yang pernah bisa kita bayangkan dan harapkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada masa, kalau boleh saya katakan masa-masa di dalam waktu saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Ada hal-hal yang kalau tadi saya katakan mengganjal, itu ada di dalam hidup saya. Hal-hal yang seringkali membuat saya trauma, hal-hal yang membuat saya untuk maju di dalam pelayanan itu seringkali terhambat. Dan itu yang seringkali membuat saya merasa, kenapa tadi saya munculkan pertanyaan itu? Ini sebuah refleksi pribadi dari saya. Capek Tuhan. Udahlah Tuhan, gak usah, capek. Tapi saya bersyukur, saya punya Tuhan yang tidak pernah mengabaikan saya. Saya punya Tuhan yang bukan hanya membedah saya, membongkar saya, tapi juga memulihkan saya dan menguatkan saya. Untuk terus boleh maju di dalam panggilan sebagai hamba Tuhan dan anak Tuhan. Saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang, sekarang dia sudah jadi pemuda. Dia ada di gereja yang saya gembalakan lebih kurang 15 tahun yang lalu. Waktu itu dia aktivis. Dan dia banyak mengalami perubahan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Ketika saya menjadi gembala dan anak ini masih jadi remaja, ini aktivis gereja, hampir setiap hari di gereja, pulang sekolah ke gereja, dan kalau libur nongkrongnya di gereja, gitu ya. Jadi dari pagi sampai malam bukan di rumah tapi di gereja. Nah, karena seringnya nongkrong di gereja, dia ada beberapa teman gitu ya. Mereka buatlah ulah macam-macam di gereja, gitu ya. Salah satu ulah yang buat heboh pada saat itu adalah mereka bertiga, dan di gereja yang saya gembalakan itu ada kursi roda, sama seperti sini ada kursi roda ya. Nah kursi rodanya itu oleh mereka ini anak-anak remaja dibuat main, ya kayak bom kar. Wow, lari-lari gitu ya pakai kursi roda bertiga gitu ya. Mereka mainnya bukan di lapangan, karena kalau di lapangan pasti ketahuan. Mereka mainnya di RSG, ruang serbaguna. Wah, mereka puter-puter ruang serbaguna itu sampai satu waktu mereka lepas kontrol, itu kursi roda nabrak panggung. Panggung itu pakai karpet sama kayak kita, gitu ya. Nah, ketika ditabrak, robek deh itu karpet. Takut mereka. Dan pada saat itu kejadiannya siang. Sorenya ya mereka habis kejadian itu diem aja tuh di gereja. Saya nggak tahu, saya di pastori itu depan gereja. Lalu datanglah sore-sore ketok pintu. Mereka panggil saya, kok mau ngobrol.
ada apa ini? Biasa ini 3 begundal ini kalau ngomong pasti ada apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Begini kok. Kami waktu itu main-main kursi roda. Oke, saya bilang, kenapa? Terus? Ya kami main tuh di ruang serbaguna kok. Ya, tapi ada kecelakaan kok. Saya pikirkan mereka yang celaka gitu ya. Gitu ya. Apa? Kami nabrak panggung dan karpetnya robek. Robeknya lumayan besar waktu itu. Bagaimana kok? Terus kalian mau apa? Ya, kami akan dihukum kah? Dimarahin gak? Saya saat itu cuma berpikir, kalau saya marahin, gak ada gunanya. Karena udah robek. Kalau saya marahin terus itu karpet bisa utuh lagi, bagus. Kalau saya marahin, gak ada gunanya juga. Dia bilang, enggak, saya gak akan marah sama kalian. Cuman tolong jangan ulangi lagi ya. Saya tanya, kursi rodanya gimana? Karena kalau kursi roda rusak, repot pasti. Panjang pasti masalahnya, itu lebih panjang lagi. Enggak, kursi roda gak apa-apa. Oh ya udah. Tapi kalian jangan ulangi lagi ya. Jadi gak dimarahin? Enggak. Cuma dibilang, ditegur, jangan ulangi lagi. Nah saudara-saudaraku, apa yang saya lakukan itu pada saat itu, bagi saya dalam kapasitas saya sebagai seorang gembala ya, memang sudah oke. Saya terima kalian karena saya habis itu lapor majelis, diperbaiki. Tapi ternyata itu berkesan bagi mereka. Sampai 2 hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda itu yang berkata, kok terima kasih ya. Ko Ferdi tidak marahin kami. Ko Ferdi tidak menghakimi kami. Ko Ferdi tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar buat kami. Karena itu bagi kami suatu hal yang penting. Kami tetap bisa melayani Tuhan. Dan kami melihat hamba Tuhan kami bukanlah pribadi yang jahat kepada kami. Bukanlah pribadi yang melukai kami. Saya jujur terkejut akan hal yang dia ungkapkan itu. Karena hal itu cuma saya dan dia dan Tuhan yang mereka dan Tuhan yang tahu. Nancy pun ketika dengar, emang lu ngelakuin itu Fer? Iya, karena saya nggak kasih tahu Nancy. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika hal itu diungkapkan, kembali banyak hal atau trauma-trauma yang pernah saya alami di dalam pelayanan saya di gereja tersebut, seperti Tuhan buka ini loh Fer. Ketika kamu merasa kamu gak sanggup, kamu merasa dikecewakan, kamu merasa difitnah, direndahkan, ini loh, Tuhan pakai pribadi anak muda ini untuk boleh menguatkan kamu. Saudara-saudaraku, hal ini semakin membuat saya, Tuhan terima kasih ya. Sehingga akhirnya dia WA ini loh, dia WA ini kepada saya. Itu dia panggil saya Ko dan Ci gitu ya. Ko Ferdi dan Ci Nancy sekali lagi terima kasih udah memberi teladan hati Kristus dalam hidup saya dan teman-teman. Juga jiwa-jiwa yang selama ini ada di sekitar Koko dan Cici. Semua teladan dan value yang kalian hidupi, saya dan membekas di kami selama kami tumbuh, terhilang, mereka sempat terhilang, cuman sekarang kembali kepada Tuhan. Dan ada sampai hari ini. Suatu hal yang saya nggak pernah pikirkan bakal terima seperti ini. Akhirnya ketika saya menerima WA ini, saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Tuhan ternyata bukan hanya mau bedah saya, Tuhan bukan hanya membongkar saya menjadi pribadi yang luka-luka gitu ya. Tapi Tuhan membalut saya, dan Tuhan memulihkan saya, dan Tuhan menguatkan saya. Ini loh Fer. Saya gak pernah jauh dari kamu. Saya panggil kamu, saya kuatkan kamu, saya sertai kamu. Dan panggilan itu juga yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Dia panggil kita. Dia ingin menguatkan kita, dia ingin memulihkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Mungkin sebagai orang tua kita pernah gagal. Tapi jangan terus hidup di dalam kegagalan tersebut. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan menguatkan kita. Sama seperti Petrus, kita gagal. Kita terluka, tapi Tuhan balut luka itu. Tuhan pulihkan luka itu. Sehingga firman Tuhan yang berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Dalam segala hal yang kita rasa, Tuhan saya gak sanggup. Datang kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Biarkan dia terus boleh menguatkan kita. Menguatkan saya, menguatkan saudara, dan setiap kita. Sehingga kita bukan menjadi pribadi yang, udah saya mundur aja deh. Saya gak mau lagi pelayanan deh. Enggak, ingat bagian firman Tuhan ini. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan tahu keberadaan diri masing-masing kita. Mari pada saat ini, saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Coba kita refleksikan diri kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan, ini saya adalah pribadi yang penuh dengan kegagalan, penuh dengan cacat celah. Tapi terima kasih Tuhan gak pernah buang saya. Tuhan tetap terima saya. Dan Tuhan juga terus boleh memulihkan dan menguatkan saya. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Ambillah waktu untuk boleh berdoa secara pribadi di depan Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih karena cinta-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Cinta yang boleh memulihkan kami. Cinta yang boleh mengangkat kami dari jurang dosa. Dan karena cinta-Mu itulah hidup kami, yang mungkin bagi kami atau bagi orang lain tidak berharga. Tapi bagi Engkau, hidup kami adalah begitu berharga. Engkau rela mati buat kami. Engkau rela melakukan semua hal buat kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau boleh membedah kami, berikan kami kerelaan hati Tuhan. Karena ketika Engkau membedah kami, bukan karena Engkau jahat, tapi karena Engkau mau yang terbaik buat kami. Dan ketika Engkau membedah kami, Engkau boleh memulihkan kami dan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan. Ketika menerima atau menjalani proses ini, sungguh-sungguh Tuhan, kami bersandar kepada kekuatan-Mu saja. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang hanya meninggikan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.